Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman. Berjumpa lagi ya dengan saya. Nah, di video kali ini saya akan mencoba sharing terkait latihan soal P3K Guru Sosiologi yang diambil dari SIM PKB. Ada beberapa soal yang pagi ini akan coba kita ulas. Yang pertama, masyarakat mengalami perubahan besar setelah terjadinya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam bidang transportasi dan komunikasi. Faktor utama penyebab perubahan masyarakat tersebut adalah A. Perubahan lingkungan alam, B. Penyebaran budaya secara paksa, C. Pertambahan jumlah penduduk, D. Penemuan baru atau invention, atau E. Masuknya unsur budaya asing. Nah, di sini kata kuncinya adalah terjadinya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Gitu ya. Maka jawabannya adalah penemuan baru atau invention. Jadi, faktor penyebab perubahan sosial itu dikategorikan menjadi dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal atau faktor dari luar masyarakatnya. Untuk faktor dari dalam masyarakat, yang pertama adalah bertambah dan berkurangnya penduduk. Kemudian yang kedua penemuan-penemuan baru. Yang ketiga pertentangan dalam masyarakat atau konflik sosial. Dan yang keempat terjadinya pemberontakan atau revolusi. Nah, ini adalah faktor internal penyebab perubahan sosial. Kemudian yang faktor dari luar atau faktor eksternal itu yang pertama adalah lingkungan fisik yang ada di sekitar manusia, kemudian peperangan, dan yang ketiga pengaruh kebudayaan dari masyarakat lain. Nah, itu adalah faktor penyebab dari perubahan sosial, baik internal maupun eksternal. Kemudian soal yang kedua, fundamentalisme juga sebagai gerakan purifikasi seringkali melakukan tindakan secara kaku, bahkan cenderung menggunakan kekerasan untuk memaksakan pendapatnya kepada kelompok lain. Gerakan semacam ini sangat berperan terhadap munculnya konflik, apakah A. agama, B. budaya, C. ekonomi, D. ideologi, atau E. politik. Ya, fundamentalisme. Di sini jawabannya adalah ideologi. Konflik ideologi ialah konflik yang didasarkan pada perbedaan ide, gagasan, pengertian, atau cita-cita yang berbeda antar pihak yang mempunyai konflik. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seseorang yang menjadi pencuri karena terbentuk oleh lingkungannya yang banyak melakukan ketidakjujuran. Pelanggaran, pencurian merupakan contoh perilaku menyimpang yang disebabkan A. Pola pengasuhan anak yang kurang baik, B. Sosialisasi subkebudayaan yang menyimpang, C. Unsur genetis dari orang tua, D. Longgar atau tidaknya nilai dan norma, atau E. Sosialisasi yang tidak sempurna. Nah, di sini adalah dikatakan dia menjadi pencuri karena terbentuk oleh lingkungannya. Maka jawabannya adalah sosialisasi subkebudayaan yang menyimpang, yaitu penyimpangan yang dipelajari dari interaksi kelompok masyarakat yang membuat anggota kelompok masyarakat tersebut ikut melakukan kegiatan penyimpangan. Misalnya tinggal di lingkungan preman, maka dia juga terpengaruh untuk menjadi seorang preman, begitu ya. Kemudian lanjut. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah psikomotor adalah kemampuan apakah berkomunikasi, berinteraksi, mengintegrasikan diri, mengemukakan pendapat, atau memecahkan masalah. Mengemukakan pendapat ya. Psikomotor adalah salah satu ranah yang menilai keterampilan atau skill atau kemampuan melakukan sesuatu setelah seseorang menerima pembelajaran pada bidang tertentu. Hasil belajar motorik akan terlihat ketika seseorang telah menerima pembelajaran dan telah dinilai secara kognitif. Nah, di sini adalah taksonomi tujuan psikomotor menurut Harrow. Yang pertama adalah imitation atau peniruan, jadi menirukan gerak yang telah diamati. Kemudian manipulation itu menggunakan konsep untuk melakukan gerak. Kemudian precision, ketepatan, melakukan gerak dengan teliti dan benar. Kemudian articulation atau perangkaian, merangkaikan berbagai gerakan secara berkesinambungan. Dan naturalization atau naturalisasi, yaitu melakukan gerak secara wajar dan efisien. Kemudian di soal terakhir, menurut Max Weber, tindakan sosial yang mempertimbangkan perasaan amarah dapat diklasifikasikan sebagai tindakan A. Rasional berorientasi nilai, B. Rasional instrumental, C. Afektif,
D tradisional atau E emosional. Di sini adalah kata kuncinya perasaan ya. Jadi ada 4 jenis tindakan sosial. Yang pertama tindakan rasional instrumental atau berdasarkan akal atau rasio. Misalnya ketika seseorang sekolah atau seseorang bekerja, nah maka dia memang mendasarkan pada akal atau rasionya. Kemudian yang kedua, tindakan berorientasi nilai. Jadi berdasarkan etika, estetika, agama atau nilai ya, ketika orang-orang itu menunjukkan sikap toleransi kepada orang lain. Nah, itu adalah tindakan berorientasi nilai. Kemudian yang ketiga, tindakan afektif. Berdasarkan pada perasaan atau emosi. Jadi ketika seorang siswa itu tidak mengerjakan pekerjaan rumah kemudian dia menangis, nah itu adalah tindakan afektif. Yang keempat, tindakan tradisional atau berdasarkan adat atau kebiasaan yang telah melekat gitu ya. Misalnya ketika habis maghrib itu tidak boleh berada di luar rumah karena di daerahnya di situ ada kebiasaan atau ada kepercayaan bahwa kalau setelah maghrib itu banyak gangguan-gangguan dari makhluk halus berada di luar rumah, maka anak-anak harus masuk ke dalam rumah, maka itu adalah tindakan tradisional. Oh, ada satu lagi pertanyaan. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Penggunaan bahasa yang tepat. 2. Guru menggunakan ceramah yang tegas. 3. Guru membangun iklim komunikasi dengan peserta didik. 4. Guru memberi tugas-tugas kelompok. 5. Guru mengembangkan keberagaman dalam belajar. 6. Perlu dibangun etos kerja guru dengan tepat. Atau 7. Guru memilih media pembelajaran yang sesuai. Strategi komunikasi efektif antara guru dan peserta didik dapat dilakukan dengan cara A 3456, B 1356, C 1457 atau D 2356 ya. 1457. Jadi komunikasi efektif dalam pembelajaran itu dapat dilakukan dengan strategi sebagai berikut. Yang pertama, memahami peran komunikator, sumber dan pengirim pesan. Yang kedua, memahami penyampaian pesan harus tepat dan dapat dimengerti, dapat diterima komunikan. Yang ketiga, memahami media. Jadi tipe-tipe media punya kekhasan dalam tingkat keefektifan komunikasi. Yang keempat, memahami komunikan atau orang yang menerima pesan. Jadi disesuaikan dengan tingkat perkembangan psikologis komunikan. Dalam hal ini, perkembangan peserta didik itu kan terbagi ya. Menurut Jean Piaget itu yang pertama adalah dari praoperasional, kemudian sensori motor, kemudian operasional konkret dan operasional formal. Maka itu perlu dipahami betul oleh seorang guru. Demikian teman-teman ulasan pembahasan soal pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Kita berjumpa lagi pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.